Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat BB dimanapun anda berada. Jumpa lagi dalam podcast ngobrol caleg. Ini bisa jadi episode ngobrol caleg terakhir. Saya agak terharu juga ini ya sejak episode pertama hingga hari ini. Dan hari ini kita akan tutup oleh caleg yang istimewa. Nah, sesi season pertama ngobrol caleg kita, podcast kita ini ditutup oleh caleg dari Dapil Bekasi 4 meliputi Jati Asih, Jati Sampurna, dan Pondok Rapi. Nomor urut 2 Pak Benny Rusman. Iya. Assalamualaikum. Nah, saya udah kenal sama Pak Benny ini udah lama Pak ya, Benny? 5 tahun ada ya. Kita generasi dari pencalekan PBB 2018-2019. Alhamdulillah sampai sekarang masih silaturahim dan ketemu lagi di 2024 yang dicalekan. Nah, Pak Benny Rusman ini sudah lama juga berkecimpung di PBB Kota Bekasi, Pak. Ya. Sudah bareng kita ya, 5 tahun. Nah, kita akan ngobrol mengulik background dan latar belakang dari Pak Benny Rusman. Nah, ini sobat PBB, Pak Benny ini basic lawyer Pak ya? Ya, sekolah S1 hukum ya. S1 hukum ya? Ya. Dari Universitas Trisakti. Oh, dari Trisakti. Nah, ini teman-teman Trisakti, jangan lupa dukungannya untuk Pak Benny Rusman. S1 Fakultas Hukum. Ya. Tapi kalau saya kulik-kulik sedikit, pekerjaan justru bukan lawyer. Bukan. Saya banyak berkecimpung dari awal itu di industri asuransi. Umumnya khususnya di asuransi kerugian. Asuransi kerugian dan lebih khusus lagi untuk penjaminan atau surety bond. Apa itu Pak surety bond? Surety bond itu mirip sama dengan produk bank garansi. Bank garansi itu biasanya diperlukan oleh pemilik proyek atau OBG dan prinsipal atau kontraktor untuk sebagai penjamin proyek. Misalnya OBG, suatu OBG atau bohir pekerjaan memberikan suatu pekerjaan kepada si prinsipal, nggak sembarangan itu dia memberikan pekerjaan itu, kan dia awalnya dengan tender sampai menang tender, si prinsipal diberikan pekerjaan misal membuat jembatan ya. Nah, tapi untuk menjamin bahwa prinsipal itu tidak lalai dalam untuk mengerjakan proyek harus menyelesaikan, maka dibutuhkan surat jaminan. Inilah yang dikeluarkan oleh perusahaan penjamin atau surety company, dan kebanyakan surety company itu di Indonesia ini perusahaan asuransi dan bank. Cuma kalau bank asuransi itu biaya untuk mengeluarkan itu agak rumit dan mahal, makanya asuransi mengeluarkan untuk meng-create produk untuk membantu pengusaha golongan ekonomi lemah. Jadi surety bond itu bisa dibilang asuransi penjamin terlaksananya proyek. Iya, betul. Oh, bukan proyeknya kemudian kalau ada apa-apa diasuransikan. Itu ada satu, itu namanya di beda lagi itu dimasuk di asuransi kerugian juga. Untuk kalau proyek namanya di asuransi CAR-nya namanya. Jadi konstruksi dari pekerjaan proyek diasuransikan juga. Gitu. Kalau gagal ya entah rubuh bangunannya segala macam gitu. Itu beda. Kalau Pak Benny yang surety bond tadi. Iya, sama. Itu produk kerugian. Tapi saya lebih khusus banyak menangani ini. Untuk yang kerugian saya akan juga bermain juga. Oh, berarti bukan yang ini Pak Benny, yang asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Iya, bukan. Itu saya baru tahu nih teman-temannya. Nah, kalau yang ada gedung kebakaran itu masuk Ya, itu untuk properti ya, properti insurance ya. Setiap gedung pas ya, yang apalagi yang sudah punya keterkaitan dengan bank, gedung pasti ada asuransi kebakarannya. Nah, kalau asuransi ini gimana sih Pak? Ini akan asuransi ini. Ya. Ini kita ngomongin orang nih. Ya, orang tuh ada kesehatan,
ada jual. Ya, Kalau ini Pak Beni ini apa? Salah satu kerugian. Kerugian ini dibagi lagi. Kerugian dibagi lagi, ada yang general khusus, ada yang selain general ada yang ini tadi penjaminan itu. Kalau yang general yang mana? General itu ada kendaraan, kebakaran, kemudian konstruksi, terus pesawat terbang pun ada asuransinya. Begitu juga rangka kapal laut, dan pengiriman barang ada juga. Cargo insurance namanya. Kalau yang itu general. Iya. Kalau yang satu lagi kerugian Yang surti khusus penjaminan proyek itu. penjaminan Proyek proyek. atau pengadaan proyek. Dia kalau asuransi kesehatan kan kalau saya sakit baru saya klaim. Iya. Kalau asuransi jiwa saya meninggal saya klaim. Iya. Kalau surti pun kalau apa? Uang prestasi atas pekerjaannya. Misalnya pekerjaannya tidak terselesaikan, kayak apa namanya, dikasih jaminan pelaksanaan kan, nggak selesai, itulah terjadi klaim. Oh, misalkan saya owner, Pak Beni kontraktor. Owner yang mengasuransikan ke surti pun apa kontraktornya? Kontraktornya. Oh, kontraktornya. Iya. Itu di jadi memang agak unik nih. Jadi si owner pekerjaan akan memberikan pekerjaan kepada si kontraktor, tapi si owner mewajibkan kontraktor harus punya itu surat jaminan itu. Maka kalau misalkan kontraktor ini saya kemarin ada kasus tuh, saya renovasi rumah nih, udah kita bayar segala macam, ternyata nggak selesai. Ya. Nah kalau nggak selesai, duitnya udah habis, nggak selesai, one press ya kan? Iya. Nah, saya bisa, kalau saya pakai surety bond itu saya bisa claim. Bisa. Oh, jadi lebih menjamin si owner ya? Iya. Oh, nah kalau misalkan dalam pengerjaan itu, alhamdulillah kena badai, roboh, Nah itu yang masuk. kan kontraktor. Nah itu ada di cover juga kerugiannya Pak. Itu surety bond juga? Bukan. Properti masuknya, generalnya. Oh, masuk general. Iya. Oh, jadi ada yang menjamin si kontraktor, ada yang menjamin si owner. Iya. Kalau Pak B ini khusus yang menjamin si owner Iya. yang surety bond. Itu wajib semua ini Pak ya? Kalau di pemerintahan dia wajib. Swasta kadang-kadang ada yang swasta yang berwenang itu meskipun pakai itu. Tapi ada juga yang dia tahan sendiri. Itu kalau one press saja atau kalau under spec? Kalau under spec bisa klaim juga? One press ya under spec bisa gitu. Bisa ya? Ya. Misalkan kayak kemarin kan banyak bupati atau apa, anggota DPR itu apa namanya, aspal speknya sekian, ini sekian, terus bikin tembok ternyata ditendang jebol gitu. Iya. Nah itu one press kalau ada surety bond bisa di. Bisa. Oh jadi nggak rugi loh pemerintahnya? Iya. Itu jaminan pemeliharaan di terakhir kan ada jaminan itu ada 4 yang umumnya, ada jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka, dan terakhir di maintenance tuh pemeliharaan. Biasa tuh di pemeliharaan itu ditahan dulu 5% uang tagihan si kontraktor ke pemerintah. Nggak dikasih dulu. Nah kalau udah jaminan pemeliharaannya lolos, bangunannya Ditendang tentang roboh. lolos dari masa waktunya, baru diberikan yang retensi 5% itu kepada si kontraktor dan pemilik proyek. Jadi sebetulnya tidak ada, kalau ada surety bond saya pikir begini Pak. Jadi sebetulnya tidak akan ada proyek abal-abal. Iya. Karena dijamin surety bond ini artinya proyek abal-abal dia kerjain asal-asalan. Saya sebagai pemerintah, sebagai orang saya bisa klaim surety bond. iya. Dengan catatan pembayaran si kontraktor dibayar nggak itu kalau one press itu? Press ya dibayar, dan kalau si kontraktor sudah tercatat kurang baik, kan udah ada jejak rekamnya kan. Ya. Nah untuk ke depan akan susah dia dapat proyek itu lagi. Nah itu yang dijamin keseluruhan nilai proyek atau berapa persen? Tergantung tergantung berapa ini progres pekerjaan. Gitu. Nah kalau yang udah jadi terus kayak tadi ternyata jebol, aspalnya tipis, di mana daerah mana tuh?
yang pakai karpet cuma di aspal. Bukan jalannya di aspal, memang jalannya di karpetnya kasih aspal. Bukan di Indonesia ya, di India udah. Ya mungkin bukan di Indonesia ini. Seandainya Kalau terjadi, Indonesia itu. di Indonesia itu yang dijamin. Ya itu yang sisa 5% yang ditahan itu yang nggak dibayarkan. Dan kedepannya juga dia blacklist sudah Pak. Orang-orang itu akan susah untuk dapat proyek di instansi tersebut ya. Ya. Atau kalau roda bendera. Kalau cuma 5% nggak bisa balik modal loh Pak. Kenapa? Misalkan dia udah kandung One-Press nih. Nah, itu nggak dibayar. Nah yang lainnya kan bisa diklaim Pak. Oh diklaim. Dia. Diklaim sesuai dengan spek yang seharusnya. Nah, Itu cair semua. iya. Memang prosesnya agak lama. Oh, baru tahu saya ada asuransi ini. Apalagi Pak yang apa namanya yang ini sobat PBB yang kontraktor ini perlu tahu juga nih yang masih belajar kontraktor muda nih. Surtibor, apalagi yang ini Pak? Ada info apa terkait Surtibor namanya? Iya. Kalau untuk apa namanya yang generalnya pun juga banyak di kontraktor maupun Pemda itu juga banyak yang bisa diasuransikan untuk apa sebagai ini ya proteksi dari bendanya ya gedung kendaraan dan mungkin ya apa namanya diri kita pun juga bisa ada personal accident tapi itu udah masuk ke jiwa ya. Nah itu, nah kalau ngomongin asuransi nih Pak, yang saya banyak pikir ya, itu asuransi khusus yang general nih Pak, yang sama yang Surtibor nih, itu khusus karena ada faktor kesengajaan atau juga mengklaim yang justru nggak sengaja, misalkan kebakaran nih, nah sengaja dibakar, ada orang nggak suka sama saya nih, kantor saya dibakar nih orang, itu masuk nggak? Atau khususnya nggak sengaja aja nih, korslet listrik atau gitu? Biasanya perusahaan asuransi kalau apa namanya menerima laporan klaim, dia akan terima, tapi tidak langsung membayar klaim itu serta-merta membayar. Pasti ada diinvestigasi. Diinvestigasi oleh tim klaimnya, tim investigasi juga minta bantuan polisi, laporan forensik. Kalau ketahuan kan pasti investigasi itu pintar lah untuk menyidik. Ketahuan ada celah ketidaksengajaan itu bisa ditolak klaim asuransinya. Oh justru ketidaksengajaan itu loh. Iya. Kalau Sengaja dibakar gitu. oh kalau yang sengaja yang membakar saya nggak ini. Kenapa? Kalau yang sengaja yang saya pribadi kebakar supaya dapat asuransi jelas enggak kan. Iya. Tapi kalau orang yang membakar Ya itu tindak kejahatan orang lain ya. itu kena klaim nggak? Kena bisa. Bisa klaim Iya. Oh, oke. Kalau korslet listrik itu udah pasti Iya. Saya kemarin ini Pak, apa namanya? Saya kan punya burung saya apa namanya burung pintar kalau bengkok. Iya, iya. Itu kan saya ikat, terus dia bisa lepas ikatannya tuh. Iya. Saya tinggal kemarin liburan tahun baru 3 hari, 4 hari. Pas pulang rumah saya gelap. Saya nyalain listrik nggak nyala. Rupanya jebret. Oh jatuh ya. Oh jebret, ini jebret kan berarti ada konser atau ada apa Iya. kan? Begitu saya naikin meledak dari dalam. Rupanya si burung saya itu lepas Geramnya. Iya dia pintar bisa melepasin sendiri itu ikatan kakinya itu. Terus dia gigitin kabel itu. Terus saya bilang berarti sebelumnya dia meledak langsung jebret. Karena digigit kabel-kabel Iya, begitu saya nyalain jebret lagi guys. Nah kalau kejadian kayak gitu bisa asuransi. Misalnya saya asuransiin rumah saya itu kan, Iya. karena akibat burung gigit-gigit gitu meledak, kebakaran misalkan kalau sebelum tadi, Iya. itu bisa asuransi. Bisa. Oh, gitu. Jadi justru yang nggak boleh, yang nggak akan diklaim itu yang disengaja. Iya.
Oh, baru tahu nih. Itu kan ada unsur pidananya waktu itu. Aja. Oh, kalau misalnya justru ada unsur pidana. Ada. Kayak film-film itu Pak ya, supaya dapat duit asuransi Nah, Pak. Oke, tapi kalau yang bakar orang enggak apa-apa. kejahatan orang lain gitu. Oke, surtipon dari Pak namanya. Yang kalau ketebaran itu general, kalau pencairan pun sama dengan produk penggambaran. Oke, nah ini pengetahuan baru nih buat teman-teman sobat PPP mengenai dunia asuransi ya. KB ini dari awal dari lahir sudah di dari awal bekerja sudah di asuransi. Dari dulu sih Pak. Dia lulus kuliah. Terus Akhirnya tadinya juga nggak sengaja gitu, akhirnya keterusan. oh sampai hari ini. Iya. Wah, ada kasus apa Pak yang menarik dari surtipon yang pernah diklaim ada yang aneh-aneh? Ya, alhamdulillah selama saya tangani sih, saya menangani pun alhamdulillah aman-aman aja, nggak ada yang belum. Di pribadi saya enggak yang aneh-aneh, tapi yang teman-teman ada lah yang sampai di sini polisi ada. Itu kasus gimana tuh Pak kalau sampai ke polisi Itu tadi bukan prestasi, biasanya bukan prestasi karena ya kasusnya enggak memang ada sengaja untuk yang membuat asuransi gitu. Oh iya. Balik lagi ke moral kan, moral hazard. Oke, buat nambahan ini berarti Pak ya? Apa namanya, buat tambahan anggaran kali ya? Nah ini Pak Benny Rusma ini teman-teman ini asli Bekasi Pak ya? Jakarta ya? Saya lahir besar Jakarta. Lahir besar Jakarta. Terus Ya, pindah ke kalau Bekasi? pindah Bekasi tahun 98. 98. Tapi saya tahu Jati Asih itu tahun 80. Jadi ceritanya saya masih ingat tanggalnya 20 September 80, saya sama kelas 1 ada lomba lintas pedesaan. Lomba lintas pedesaan dari Jati Asih itu sampai ke Bukit Duri. Etapa pertamanya dari Jati Asih ke Lubang Buaya, etapa kedua Lubang Buaya ke Bukit Duri, sekolah saya SMA 8. Pramuka itu berarti? Bukan Pramuka. Bapak SMA ke Jakarta? Jakarta. Bapak? Ya. Wow, berarti orang pinter nih. Istri saya SMA 8 juga Pak. Oh gitu lah ya, angkatannya. Dulu lulus 2005. Oh, 2005 ya. Angkatan 2000, ya 2005 kan. Di bawah. Kalau angkatan itu dari lulus apa Dari lulus. Ya lulus 2005. Anak SMA 8. Pinter-pinter. Pak Benny ini ketahuan nih anak SMA 8. Itu lintas pedesaan gimana ceritanya? Pramuka? Bukan, ada dulu namanya ekskulnya SMA 8 itu salah satu Puapala, Putra Putri Pencipta Alam. Oh, Nah, saya baru masuk, ada biasalah baru masuk kelas 1, jangan mau ikut lomba nggak? Ikut. Nah, saya ingat tuh etapa pertama naik truk diturunin di truk, dari truk itu ke tempat etapa pertama itu, saya masih ingat lokasinya di Jatisari, masih ada sekolah Strada di situ. Sekarang masih ada tuh sekolah Strada. Nggak taunya 98 saya dapat rumah di daerah Jati Asih loh, single lagi. Jadi emang disuruh survei dulu Pak. Emang disuruh survei dulu. Sayang banget ya sekarang nggak ada tuh Pak ini kegiatan-kegiatan kayak gitu. Udah jarang. Tapi yang paling kalau di Papua saya di SMA sekolah saya yang ada tuh kayak panjat tebing, naik gunung. Kalau lomba lintas sudah jarang. Iya. Lomba lintas. Kalau di Pramuka apa with game? Iya. Keliling gitu kan. Pas 98 langsung kasih. Iya. 11 Mei 98, 2 hari sebelum kerusuhan. Itu pindah karena ngindarin kerusuhan apa? Enggak, memang Mau berdapat aja di sana. ada. Tapi kalau suku asli gitu. Kalau ibu saya orang Minang Bukit Tinggi.
Nah dari bapak saya ini yang banyak campurannya nih. Bapak saya Kalimantan Selatan Banjar, cuma kalau nenek saya itu Barabai dan Martapura. Dari kakek saya yang banyak nih, kakek saya orang Kota Baru, Pulau Laun. Tapi neneknya kakek saya itu masih Moro, Pak. Oh, Filipina. Filipina. Jadi saya masih bisa ngaku Filipina nih. Kayaknya keluarga sama istrinya Pak Yus tuh. Burikan. Oh gitu. Kalau saya nih, Berapa generasi di atas gitu. Jadi neneknya kakek saya masih Moro, Pak. oh, tapi kok nggak ada Peminang sih Pak? Saya ngeliatnya malah Sunda kayaknya. Gitu ya. Oh bukan dari Sunda? Nggak ada. Ada sih dari, waduh panjang lagi, dari nenek saya itu Banjar sih, Martapura. Nah ini dari ibunya nenek saya ini masih ada beberapa generasi di atas, masih ada Sumedangnya gitu. Oh, Tapi jauh lah. agak kerasa nih aura keras Sundanya kerasa juga. Tapi ternyata Minang Kalimantan ya. Iya. Oke, nah ini Pak Benny kalau boleh tahu awal mula nyasar di PBB 2018. 2018 itu Gara-gara apa tuh? relawan dulu, Pak. Relawan apa? Relawan dulu ada apa namanya? Asik itu. Yang asik ya, relawan untuk wali kota Bekasi sama Oh. gubernur Jawa Barat. Jangan-jangan satu kayak ini kayak ceritanya Pak Andi. Iya. Oh bareng tuh Pak Andi. Bareng. Nah, Oh. kebetulan saya ketua koordinator kecamatan Jatiasi. Nah, pakai juga Pak itu pakai gedung kayak sekretariat relawan, pakai kantor saya lah dulu itu. Sekarang udah bukan, udah jadi apa itu tempat bakso. Iya, saya pernah ke tempat Bapak kan Iya. yang kantor relawan itu. Iya. Oh bareng-bareng berarti di situ. Nah dari relawan itu kan banyak partai kok. Kenapa PBB? Kenapa? Dari banyak partai relawan itu kan banyak partai itu di relawan itu. Nah, Ada Gerindra, ada PKS. yang namanya istilahnya yang legowo terima saya bergabung itu cuma PBB gitu. Alasannya di banget. Alasannya gara-gara yang logo. Iya. 2000 sempat jadi ketua PAC Pak ya? Pak Benny. Sekretaris PRT saya. Sekarang sekretaris PAC. Iya. Kemarin Kenapa? waktu kemarin 2018 2019 Wah, anggota aja saya. cuma yang nonjolnya kan Pak Benny kan. Ya karena waktu itu ketua relawan saya. Oh Pak Benny ketua relawan itu. Koordinator lah. Iya, iya. Kecamatan Jatiasi. Oh saya pikir dulu ketua PAC, makanya kok nonjol banget Pak Benny. Sekarang sekretaris PAC. Iya. Nah terus 5 tahun masih berkecimpung di PBB RW nih. Nah ini kalau lo nih Pak Benny, kalau seandainya terpilih, kan kita tinggal berapa nih? Teman-teman kita syuting tanggal 7 nih. Udah 3 hari lagi. Tinggal 3 hari masa tenang, habis itu kita tanggal 14 nyoblos. Iya. Kalau lo 7 hari lagi tiba-tiba terpilih, visi-visi apa yang akan dibawa? Ya, visi-misi saya melayani rakyat, terutama di dapil saya, gitu. Dan apapun yang diinginkan rakyat, insya Allah saya berusaha untuk memenuhi aspirasi tersebut. Ada fokus Pak. Kalau kemarin Pak Andi itu di fokus UMKM-nya sama ini mau perjuangkan kesejahteraan teman-teman yang itu apa? Ya. Saya lebih fokus ke dunia pendidikan dan pemudaan, olahraga, dan lingkungan hidup untuk apa namanya pengelolaan sampah terutama. Kalau olahraga, Pak Benny apa olahraganya? Olahraga saya tenis lapangan, cuma agak jarang, jadi lebih sering tenis meja. Dan sebenarnya paling ini yang belum sampai hilang sangat hobi itu saya olahraga catur.
Enggak, tapi ini tahu soal PBB pasti nggak nyangka nih usia Pak Benny ini 59 nih. 59. Saya berkecimpung sama beliau ini kayaknya masa sih udah 59 gitu. Ternyata emang suka olahraga. Iya. Tapi kalau teknis sama itu oke lah. Kalau olahraga catur berat juga sih Pak ya. Kenapa? Olahraga catur paling berat tuh. Ya buat saya jadi apa ya? Kalau namanya hobi jadi kebutuhan Pak. Iya. Nah itu olahraga juga Pak kan, Iya. angkat kuda, Oh iya. gendong permaisuri, angkat benteng. Terakhir raja aja tuh lari. Apalagi Pak Benny ini untuk masyarakat Jati Asih sekali lagi nih untuk teman-teman Jati Asih, Jatim Jati Sampurna, Pondok Melati. dan Pondok Melati, keluarga besar Minang, Ikatan Keluarga Minang dimanapun Anda berada, alumni Trisakti, keluarga besar asuransi, nah, yang keluarganya bekerja di asuransi dan sebagainya, ini adalah kolega Anda. Mohon dukungannya untuk Pak Benny Rusma, Dapil Bekasi 4, Deputi Jati Asih, Jati Sampurna, dan Pondok Melati, nomor urut 2. Jangan ragu-ragu, 14 Februari coblos Pak Benny Rusma nomor urut 2. Terakhir Pak Benny, yang mau disampaikan untuk masyarakat Jati Asih, Jati Sampurna, dan Pondok Melati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara aku, sobat-sobat di Dapil 4 Jati Asih, Jati Sampurna, dan Pondok Melati, jangan lupa tanggal 14 Februari salurkan aspirasi Anda semua, dan mudah-mudahan aspirasi tersebut jatuh kepada saya, bantu saya, dan insya Allah saya akan amanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Benny, semua PBB di mana Anda berada. Ini adalah episode terakhir dari podcast Ngobrol Caleg kita. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. YouTube channel kita Pak sudah mencapai 12.000 jam tayang dengan total 250.000 penonton. Dan ini episode terakhir dari season 1 kita selama pengurusan ini yang mungkin ditutup dengan podcast Caleg itu. Terima kasih, dukung terus Partai Bulan Bintang untuk Indonesia yang lebih baik. Caleg yang dalam politik, ini salah satu yang harus kita perjuangkan, Pak Benny Rusma. Saatnya orang baik politik untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Radhi Bagus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.